Salam sejahtera bagi kita semua. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di channel Getsemani Ministry dalam khotbah Minggu 23 Februari 2025. Sebelum kita mendengarkan penjelasan khotbah ini, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Mari buka mata rohani kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita diambil dari Matius pasal yang kelima ayat 38 sampai dengan 48. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang yang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, topik kita pada saat ini adalah mengasihi musuh. Saya akan mengawali ini dengan satu kisah nyata dari Rwanda. Pada tahun 1994, Rwanda mengalami salah satu tragedi kemanusiaan terburuk dalam zaman modern, yaitu genosida. Dalam kurun waktu 100 hari, sekitar 800.000 orang dari kelompok Tutsi dan Hutu moderat dibantai oleh kelompok ekstremis Hutu. Desa-desa dihancurkan, keluarga tercerai-berai, dan luka fisik maupun emosional yang mendalam tertinggal di hati banyak orang. Setelah genosida berakhir, Rwanda menghadapi tantangan besar. Bagaimana memulihkan bangsa yang terpecah belah oleh kebencian dan kekerasan? Salah satu kisah yang paling menginspirasi datang dari Immaculée Ilibagiza, seorang wanita Tutsi yang selamat dari genosida. Immaculée adalah seorang mahasiswa berusia 22 tahun ketika genosida itu terjadi. Bersama 7 wanita lainnya, ia bersembunyi di kamar mandi kecil di rumah seorang pendeta Hutu selama 91 hari. Selama itu ia mendengar teriakan pembunuh di luar yang mencari orang Tutsi untuk dibantai. Ia kehilangan hampir seluruh keluarganya, termasuk orang tua dan kedua saudaranya. Dan setelah genosida berakhir, Immaculée dihadapkan kepada kenyataan pahit. Banyak dari tetangga dan teman-temannya yang dulu hidup berdampingan dengannya ternyata terlibat dalam pembunuhan keluarganya. Kebencian dan kemarahan menguasai hatinya. Namun sebagai seorang Kristen, Immaculée tahu bahwa ia dipanggil untuk mengampuni. Suatu hari, ia bertemu dengan salah satu pembunuh keluarganya di penjara. Pria itu meminta pengampunan. Immaculée menggambarkan momen itu sebagai pertempuran batin yang hebat. Namun dengan kekuatan doa dan iman, ia akhirnya mampu berkata, saya mengampuni Anda. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya itulah esensi pengajaran daripada Matius pasal yang kelima 38 sampai 48 yang tadi kita baca. Yesus tidak hanya menuntut kita untuk menjadi orang yang baik, tetapi mengajak kita masuk di dalam logika kerajaan Allah yang memang bertolak belakang dengan logika daripada dunia ini. Yang pertama kita lihat dari teks ini adalah melampaui hukum pembalasan. Ayat 38 sampai 42, khususnya ayat 38 sampai 39a,
Dikatakan di sana, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kita harus memahami di dalam konteks hukum Taurat bahwa hukum mata ganti mata, lex talionis dalam perjanjian lama, kita bisa baca itu dalam Keluaran 21 ayat 24, sebenarnya adalah pembatasan keadilan, bukan pembenaran balas dendam. Tujuannya adalah mencegah kekerasan berlebihan. Namun Yesus menggeser fokus dari keadilan retributif menjadi transformasi melalui kasih. Dan kalau kita lihat lagi yang sama dengan itu adalah memberi pipi yang lain kalau ditampar. Di dalam budaya Yahudi, menampar pipi kanan atau dengan tangan kanan berarti menggunakan punggung tangan. Itu tindakan yang merendahkan. Dengan menawarkan pipi kiri, Yesus mengajarkan non-violensi yang aktif. Menolak dipermalukan sekaligus mengganggu pola kekerasan musuh. Ini bukan pasifme, tetapi kekuatan moral untuk mengubah dinamika konflik, seperti bagaimana gerakan Martin Luther Jr. King dan Gandhi. Jadi saat diperlakukan tidak adil, dikritik pedas, difitnah, kita harus menahan diri untuk tidak membalas. Kita harus melatih kebiasaan berhenti sejenak, bernapas dan berdoa sebelum bereaksi. Pikirkan. Jadi ini yang sedang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jadi jangan membalas sesuatu hal, atau berhentilah sejenak, bernapaslah sebentar, kemudian berdoa ketika dilakukan pembalasan. Jadi melampaui hukum pembalasan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih yang mengubah musuh. Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48 itu, ayat 43 sampai 44 kita melihat, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kesalahpahaman tentang musuh, kata musuh dalam konteks Yahudi saat itu bisa merujuk kepada penjajah Romawi, orang Samaria, atau kelompok agama saingan. Yesus sedang membongkar mentalitas kita versus mereka dan menggantinya dengan kasih tanpa batas. Jadi Yesus sedang menunjukkan di sini kasih agave, bukanlah perasaan atau phileo, tetapi keputusan untuk berbuat baik, bahkan ketika musuh tidak layak. Ini mencerminkan sifat daripada Allah kita yang menjadikan mataharinya terbit bagi orang jahat dan orang baik. Dan hujan itu diberikan kepada semua orang, tidak peduli apakah mereka itu adalah orang yang jahat, orang yang baik. Itu adalah anugerah umum yang diberikan kepada semua orang. Kemudian kita melihat di situ bagaimana kita berdoa bagi penganiaya kita. Doa adalah senjata spiritual untuk melepaskan kebencian dan mengundang Tuhan bekerja dalam hati musuh, dalam hati kita dan juga dalam hati orang yang kita benci. Kita bisa melihat kisah-kisah misalnya bagaimana seorang Stefanus berdoa bagi orang yang melempari dia dengan batu dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Saya tahu bukanlah hal yang mudah untuk melepaskan kebencian, mengampuni seseorang yang menganiaya kita, yang memusuhi kita, yang membuli kita, yang mengata-ngatai kita dengan perkataan-perkataan tidak benar. Bahkan bagaimana kita mengasihi orang, misalnya orang yang membunuh orang-orang yang terdekat dengan kita. Bagaimana mengampuni mereka? Itu bukan perkara yang mudah. Seperti contoh tadi di dalam pengantar daripada khotbah ini. Tidak mudah bagi seorang mahasiswi itu untuk mengampuni orang salah satu yang membunuh, membantai keluarganya. Tidak mudah itu. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berdoa dan mengampuni mereka, mengasihi mereka. Oleh karena itu, kalau ada orang-orang yang mungkin Anda benci, saya tidak tahu siapa yang mungkin kita musuhi hari ini. Apakah mungkin tetangga kita atau bahkan orang-orang terdekat kita, ayah, ibu, adik, anak, atau siapa, mantan pacar, siapa yang kita benci? Coba kita buat daftar orang-orang yang menyakiti kita.
lalu berdoa untuk kebaikan mereka setiap hari selama 1 minggu. Dan rasakanlah bagaimana Anda bisa mengampuni mereka, mengasihi mereka. Yang ketiga, menjadi sempurna seperti Bapa, dan inilah puncak kasih radikal, ayat 48 itu. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kata sempurna dalam bahasa Yunani itu bukan berarti tanpa cacat, tetapi kata teleios itu artinya utuh, matang, atau mencapai tujuan. Jadi Allah menghendaki kita menjadi orang yang matang di dalam kasih, utuh di dalam kasih. Bagaimana seperti Dia yang mengasihi tanpa membeda-bedakan. Yesus kita lihat mengasihi musuhnya. Bagaimana ketika Yesus di kayu salib, di dalam Lukas pasal 23 ayat 34 itu Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah contoh bagaimana mengasihi orang-orang yang justru kita lihat membunuh Yesus. Sekali lagi ini bukan perkara yang mudah, tetapi bagaimana kita menerapkan itu di dalam hidup kita. Kita harus sama seperti Bapa yang adalah sempurna. Ini adalah sesuatu hal dalam tanda kutip, sesuatu hal yang benar-benar tidak mudah untuk kita lakukan. Tetapi lihatlah standarnya yang dipakai itu sama seperti Bapamu. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang mengasihi siapapun yang mungkin menyakiti hati kita. Sekali lagi saya katakan, itu tidak mudah. Tetapi ketika seseorang merasakan bagaimana Tuhan mengampuni dirinya, kita yang tidak layak di hadapan Tuhan, tapi kita kemudian merasakan bagaimana Tuhan menjamah hati kita, mengampuni kita, memulihkan kita. Kasih itulah yang harus kita terapkan kepada orang-orang yang mungkin kita benci. Jadi kasih itu adalah satu revolusi sebenarnya. Mengasihi musuh itu bukanlah kelemahan. Ingat, mengasihi musuh itu bukan kelemahan, tetapi satu revolusi moral yang membongkar siklus kebencian. Seperti biji sawi yang kecil tetapi mampu tumbuh menjadi pohon, kasih radikal kita, meskipun dimulai dari hal kecil, itu bisa mengubah lingkungan sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu kisah dari seorang wanita Belanda yang hidup selama Perang Dunia Kedua yang bernama Corrie ten Boom. Bersama keluarganya yang menyembunyikan orang-orang Yahudi dari kejaran Nazi di rumah mereka di Haarlem, Belanda. Namun tahun 1944 keluarga ten Boom dikhianati, ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi Ravensbrück. Di sana Corrie mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Dia dipaksa untuk melakukan kerja paksa, dia mengalami penyiksaan, dia kelaparan. Namun yang paling menyakitkan adalah ketika dia harus kehilangan saudarinya Betsy yang meninggal di camp tersebut. Dan setelah perang berakhir, Corrie dibebaskan dan memulai pelayanan untuk memberitakan pengampunan dan rekonsiliasi. Suatu hari pada tahun 1947, ia sedang berbicara di sebuah gereja di Munich tentang kasih Allah yang mengampuni. Setelah kebaktian, seorang pria mendekatinya. Corrie langsung mengenalinya. Dia adalah salah satu penjaga camp Ravensbrück yang paling kejam yang telah menyaksikan penderitaan Betsy dan dirinya. Pria itu mengulurkan tangannya dan berkata, Fraulein ten Boom, saya sangat bersyukur mendengar Anda berbicara tentang pengampunan. Saya telah menerima Yesus sebagai juru selamat saya, dan saya tahu Dia telah mengampuni dosa-dosa saya. Tetapi bisakah Anda mengampuni saya? Corrie menggambarkan momen itu sebagai salah satu yang paling sulit di dalam hidupnya. Kebencian dan kemarahan membanjiri hatinya. Ia tahu bahwa secara manusiawi ia tidak bisa mengampuni pria itu. Namun dalam keheningan ia berdoa, Tuhan, saya nggak bisa mengampuninya. Berikanlah saya kasih-Mu. Lalu sesuatu yang ajaib terjadi. Corrie merasakan kasih Allah mengalir melalui dirinya. Ia mengulurkan tangannya, menggenggam tangan pria itu dan berkata, saya mengampuni Anda, saudaraku, dengan sepenuh hatiku.
Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kisah Corrie ten Boom ini, kekuatan pengampunan. Corrie menunjukkan bahwa pengampunan bukanlah perasaan, tetapi keputusan untuk melepaskan kebencian dan membiarkan kasih Allah bekerja. Kasih yang melampaui naluri daripada manusia. Secara manusiawi, kita harus memahami bahwa Corrie nggak mungkin mengampuni. Tetapi dengan pertolongan Tuhan yang mampu melakukannya. Ini mengingatkan kita pada Matius 5 ayat 44 itu, di mana Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi dan berdoa bagi musuh kita. Dan kita melihat ada transformasi lewat kasih di sini. Bagaimana seorang Corrie memberikan pengampunan, bukan hanya membebaskan dirinya dari belenggu kebencian, tapi juga membawa pemulihan bagi pria itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakui apa yang mungkin luka di hati kita. Seperti Corrie, kita perlu jujur tentang luka dan kebencian yang kita rasakan. Tidak ada gunanya menyangkal emosi kita. Hati kita yang sakit, tidak ada gunanya menyangkal itu. Yang kedua, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Pengampunan sejati hanya mungkin dengan kekuatan Tuhan. Berdoalah seperti Corrie. Tuhan, saya tidak bisa melakukannya sendiri. Berilah saya kasih-Mu, saya nggak bisa mengampuninya. Berilah saya kasih-Mu. Dan ambillah langkah kecil. Pengampunan bisa kita mulai dengan berdoa bagi musuh kita. Atau mengirim WA kepada mereka. Atau sekedar melepaskan keinginan. Kita tidak mau membalas lagi. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak bisa Anda ampuni hari ini? Mari belajar dari tokoh-tokoh yang disebutkan itu tadi. Secara khusus belajar dari Yesus. Bagaimana dia mengampuni kita semua manusia yang menyalibkan dia. Hari ini kita belajar melepaskan pengampunan kepada mereka supaya kita merdeka. Ampunilah mereka. Ini bukan melupakan, tetapi melepaskan pengampunan. Dengan mengasihi musuh, kita membuktikan bahwa kerajaan Allah bukanlah mimpi, tetapi realita yang hidup melalui diri kita. Segala sesuatu itu mungkin bagi orang percaya. Mari menjadi pembawa terang di dalam kegelapan. Ampunilah mereka, sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Dalam Kristus Yesus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami belajar tentang sesuatu hal yang sulit untuk kami lakukan, mengampuni. Tapi tolonglah kami Tuhan. Walaupun kami tidak mampu sesungguhnya. Karena itu berilah kami kasih-Mu. Supaya kami mampu mengasihi sama seperti Engkau mengasihi semua manusia. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.